Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Syamsul Arif Siregar MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Alpiani Brutarigan dengan NIM 2203111025 yang akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang udah saya unduh dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dengan Penggunaan Media Gambar oleh Syarif Hidayat. Adapun pembahasan yang akan saya berikan, yang pertama mengenai apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK. Nah, awal kegiatan yang dilakukan si peneliti adalah dengan melakukan observasi di SMA Yavinsa Nagrak. Peneliti melakukan observasi terhadap kemampuan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA khususnya kelas 11. Nah, berdasarkan observasi tersebut, diperolehlah informasi yang pertama eh, bahwa teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini digunakan adalah dengan menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang kedua, guru juga pernah mencoba melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok, akan tetapi siswa lebih banyak mengandalkan temannya dan lebih individu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, eh, jadwal mengajar pada siang hari juga menjadi kendala yang menyebabkan siswa kurang memperhatikan pembelajaran dan sikap siswa cenderung pasif atau hanya siswa yang berada di depan yang aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam belajar bahasa Indonesia, sehingga kurang adanya interaksi antara guru dan siswa. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukanlah permasalahan-permasalahan di antaranya yang pertama, apa penggunaan media belajar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi? Yang kedua, apa penggunaan media gambar dapat mempermudah siswa dalam menulis karangan deskripsi? Yang ketiga, apa penggunaan media gambar menjadi solusi yang tepat bagi siswa dalam menulis karangan deskripsi? Nah, berdasarkan hasil analisis masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas 11 siswa Yapinsa di Bogor. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua, yaitu mengenai analisis dan tanggapi kecermatan peneliti dalam memilih teori. Adapun kajian teoritis yang digunakan si peneliti, yang pertama yaitu ada hakikat menulis, yang kedua ada pengertian karangan, yang ketiga ada pengertian karangan deskripsi, dan yang terakhir itu ada pengertian media pembelajaran. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, ditemukan bahwa teori-teori yang digunakan itu kaidahnya sudah bersifat mutakhir. Kita bisa lihat dari pengutipan-pengutipan pendapat para ahli, dan kita juga bisa lihat dari sumber rujukan yang digunakan si peneliti. Seperti contoh, kita bisa lihat dari sumber rujukan yang digunakan yaitu tahun 2000, tahun 2001, ada juga tahun 2006 dan tahun 2007. Hmm. Kemudian, teori ini juga bersifat relevan, yang dimana penggunaan teori-teori itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait penggunaan media gambar dan menulis karangan deskripsi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Dalam melakukan pengamatan, si peneliti ini sebagai observer dalam proses pembelajaran dan penelitian yang sedang berlangsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan si peneliti yaitu dengan mengamati setiap aktivitas siswa yang termasuk dalam indikator menulis karangan deskripsi. Jadi, data dalam penelitian ini diperoleh
berdasarkan hasil angket pengamatan kegiatan siswa selama pembelajaran, catatan lapangan, dan tes hasil belajar menulis karangan deskripsi siswa setiap akhir siklus. Nah, selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian ini juga relevan dengan teknik yang digunakan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa yang berhubungan dengan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar dan peneliti yang berperan sebagai pelaksana penelitian selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada catatan lapangan. Catatan lapangan diperlukan untuk merekam kegiatan dari peristiwa-peristiwa selama kegiatan tindakan kelas. Yang ketiga ada tes hasil belajar siswa. Tes tes ini bersifat mengukur. Tes hasil belajar siswa sesudah pembelajaran diperlukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis. Nah, dalam penelitian ini, tes yang dilakukan yaitu pretest dan posttest pada siswa. Yang dimana pretest adalah tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan posttest adalah tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Yang keempat ada angket. Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Eh, Penelitian menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pokok yang bisa dijawab oleh siswa secara bebas. Selanjutnya yang kelima ada dokumentasi. Dalam mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, peneliti menelusuri berbagai macam dokumen, antara lain kegiatan anak-anak yang sedang mengerjakan tugas tes akhir atau kondisi saat belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, untuk pembahasan yang keempat yaitu proses pelaksanaan tindakan. Proses pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Saya telah merangkum proses pelaksanaan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Pada tahap perencanaan pertemuan pertama, guru membuat RPP, catatan lapangan, dan lembar soal pretest. Sedangkan pada pertemuan kedua, guru mempersiapkan rencana pelaksanaan untuk pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan pertama. Lembar observasi siswa, jurnal siswa, catatan lapangan, dan yang terakhir lembar soal post-test, yang dimana lembar ini dinyatakan pada akhir siklus yang pertama. Pada tahap perencanaan kedua, pertemuan pertama, materi yang diajarkan pada pertemuan ini mengenai menulis karangan deskripsi. Sedangkan pada pertemuan kedua, materi yang diajarkan pada siklus ini mengenai media gambar, pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis, dan pengertian karangan deskripsi. Selanjutnya, pada tahap perencanaan yang ketiga, pertemuan pertama, untuk menunjang pembelajaran, guru menyiapkan lembar observasi dan jurnal siswa untuk setiap akhir pertemuan yang diberikan kepada siswa. Sedangkan pada pertemuan kedua, untuk menunjang pembelajaran, guru menyiapkan angket untuk akhir siklus 1 yang diberikan kepada siswa. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada pertemuan pertama ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP. Sedangkan pada pertemuan kedua, proses pembelajaran menulis karangan dengan menggunakan media gambar. Pada tahap pelaksanaan pertemuan pertama yang kedua, tugas yang diberikan adalah tugas penyelesaian soal pretest secara individu. Sedangkan pada pertemuan kedua, soal yang diberikan lebih ke pemahaman siswa terhadap menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar sehingga siswa dapat menulis isi gambar ke dalam bentuk karangan. Untuk tahap ketiga yaitu tahap observasi. Pada pertemuan pertama dilakukan persamaan dengan tahap pelaksanaan. Begitu juga dengan pada pertemuan kedua berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pada tahap observasi pertemuan pertama, hasil pengamatan guru ini melalui lembar observasi dengan berdasarkan jumlah siswa yang ada terlihat bahwa dari 10 aspek kegiatan diobservasi,
dari lembar observasi guru terdapat siswa pada pertemuan pertama didapatkan rata-rata 17,5 dengan kategori keaktifan berprestasi siswa pada tingkat sedang. Sedangkan pada pertemuan kedua, hasil pengamatan guru melalui lembar observasi dengan berdasarkan jumlah siswa yang ada pada kelas 11 SMA Yapisa, terlihat bahwa dari 10 aspek atau aktivitas yang diobservasi, lembar observasi guru pada pertemuan pertama hingga pertemuan kedua mengalami peningkatan. Didapatkan rata-rata 23,5 dengan kategori keaktifan berprestasi siswa pada tingkat tinggi. Untuk tahap observasi pada pertemuan utama yang ketiga yaitu hasil jurnal siswa pada pertemuan ini dikatakan bahwa belajar bahasa Indonesia tentang menulis hari ini menyenangkan, tetapi sulit dalam mengarang. Sedangkan pada pertemuan kedua, hasil jurnal siswa pada pertemuan ini dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tentang menulis hari ini menggunakan media gambar lebih mudah dan untuk menulis karangan deskripsi. Untuk tahap terakhir yaitu ada tahap refleksi. Pada pertemuan pertama, hasil pretest nilai rata-ratanya ada 64,6. Nilai ini masih kurang mencukupi dari nilai KKM yaitu 65. Sedangkan pada pertemuan kedua, hasil nilai postes siswa lebih dari nilai KKM 65 yaitu nilai rata-rata 75. Pada tahap refleksi yang kedua pada pertemuan pertama, dari 26 siswa yang mendapat nilai rendah, terdapat nilai terendah yaitu 55, di mana pilihan kata atau diksinya kurang tepat sehingga mendapat penilaian terendah dari seluruh siswa. Sedangkan pada pertemuan kedua, siswa yang mendapat nilai terbaik dengan poin 80, 83, dan 85 tetapi masih terdapat siswa yang mendapat nilai rendah. Hal itu terjadi karena siswa tersebut masih belum memahami benar-benar isi gambar dengan baik. Selanjutnya, pada hasil refleksi pada pertemuan pertama, hasil lembar observasi guru terdapat keaktifan siswa masih terdapat kurang. Dengan poin rata-rata 3 atau kurang, hal ini menyatakan keaktifan siswa masih kurang baik. Sedangkan pada pertemuan kedua, hasil lembar observasi siswa pada pertemuan kedua meningkat dengan mendapatkan nilai 5. Pada tahap refleksi yang keempat, pada pertemuan pertama yaitu hasil jurnal siswa menyatakan siswa dalam pembelajaran hari ini merasa kesulitan dalam menulis karangan deskripsi. Namun, ketika guru menjelaskan mengenai karangan deskripsi, siswa mulai memahami. Sedangkan pada pertemuan kedua, penerapan media gambar membuat siswa lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, khususnya menulis. Selanjutnya, pada pembahasan kelima yaitu teknik analisis data apa yang digunakan si peneliti. Pada penelitian ini, si peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk atau analisis penelitian membandingkan dengan hasil orang lain. Hal ini untuk memperoleh data yang valid. Adapun tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, pengambilan data dari berbagai sumber yaitu peneliti, guru, dan siswa. Yang kedua, penggunaan berbagai metode atau cara analisis sehingga data yang terkumpul dapat dipercaya. Yang ketiga, memeriksa kembali data-data yang terkumpul baik tentang kejanggalan-kejanggalan, keaslian maupun kelengkapan. Dan yang keempat, mengulang pengolahan atau analisis data yang sudah terkumpul. Untuk mengetahui data itu sudah valid atau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dilakukannya yaitu member check. Kegiatan ini meliputi memeriksa kembali keterampilan atau informasi yang diperoleh selama observasi dari narasumber. Memeriksa apakah informasi tersebut tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan keasliannya. Dan memastikan kebenaran data. Seperti menggunakan angket dan lembar observasi, dan hal ini seluruh siswa mengisi instrumen tersebut dengan baik sehingga sesuai pendapat mereka masing-masing.
Sekian presentasi dari saya terkait laporan penelitian tindakan kelas. Apabila ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan dan tindakan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.